Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, sahabat IAIN Kendari yang saya muliakan, alhamdulillah di bulan puasa tahun ini kita semua sudah boleh untuk berkumpul di masjid, sudah boleh untuk berjamaah di masjid, sudah boleh untuk berbuka puasa di masjid. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. 1-2 tahun yang lalu kita dilarang untuk berkumpul di masjid. 1-2 tahun yang lalu kita dilarang untuk beramai-ramai, berkelompok dan lain sebagainya. Maka tahun ini alhamdulillah seharusnya adalah tahun kita benar-benar memperbaiki dan mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan salat berjamaah. Namun daripada itu, ketika kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, ada berbagai hal yang seharusnya juga perlu untuk kita tanamkan. Di antaranya yang perlu untuk kita tanamkan, kita pahami baik-baik, pandemi mungkin sudah bergeser beberapa senti atau beberapa meter, tetapi penyakit itu mungkin masih ada, maka kita masih diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita, melakukan protokol kesehatan. Sahabat IAIN Kendari yang saya muliakan, salat berjamaah adalah bahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib jika tidak memiliki udzur. Ketika muazzin memperdengarkan suaranya memanggil kita untuk melaksanakan salat, orang yang memiliki hati, memiliki keimanan pasti akan bergerak hatinya untuk berjalan melangkahkan kakinya ke masjid. Bukankah Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan mendirikan salat. Salat jamaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya salat berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadisnya pernah mengatakan, saya akan membakar rumahnya orang-orang yang mendengarkan suara azan tidak ada uzurnya namun dia tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sahabat IAIN Kendari yang saya muliakan, apa keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, pahalanya berlipat-lipat sebanyak 27 derajat dibandingkan kalau kita salat sendiri. Maka kita salat berjamaah, mungkin ketika kita salat sendiri dan kita salat tidak khusyuk, maka pahala kita berkurang. Kenapa? Karena kita salat sendiri. Tetapi kalau kita salat berjamaah, berapa orang yang berjamaah berkumpul bersama kita, maka kita mendapatkan keistimewaan itu, di antaranya derajat 27 derajat. Apa makna 27 derajat? Rupanya di dalam surga nanti setiap orang tempatnya itu memiliki derajat-derajat tersendiri. Maka capailah derajat tertinggi nanti di dalam surga, karena semuanya tergantung amalan kebajikan kita dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda berkenaan tentang kemuliaannya orang yang mendatangi masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maukah kalian awala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat? Maukah kalian saya beritahukan suatu amalan yang Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu? Kita semua punya dosa. Dosa apa saja, tetapi Allah mengampuni dosa yang lalu yang kita lakukan jika kita melakukan beberapa hal. Mengangkat derajat kita. Apa hal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sebelum kita ke masjid, paling bagus isbagul wudu'i alal makari. Memperbaiki wudunya walau dalam keadaan kita tidak senangi. Kita wudu di mana? Kita wudu di awal di rumah kita. Kita wudu di tempat kantor kita, kemudian datang ke masjid, maka dengan wudu yang walaupun kita tidak senangi, karena makna hadis ini mungkin dalam keadaan dingin subuh hari, habis bulan madu, susah bangun untuk melaksanakan salat, tapi dia paksakan untuk bangun dan berwudu, maka ini masuk kategori Allah mengampuni dosa-dosanya. Jatuhnya air dari anggota tubuh wudu itu, bersamaan dengan itu berguguran pula dosa-dosa kita. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Itulah kemudian ada sebagian sahabat yang rumahnya dekat dari masjid, dia pindah yang jauh untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Maka langkahkan kaki kita, karena setiap yang kita injak itu menjadi saksi. Yang ketiga keistimewaannya ialah wantidharus shalah ba'da shalah. Ketika kita berada di masjid, kita menunggu salat setelah salat. Maka sahabat Yain Kendari, mari kita sama-sama menuju ke masjid, karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.